Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dilanjutkan untuk terjemah ayat ke 178. Langsung mawon. Ya ayyuhalladzina amanu, ini bentuk yang ya ayyuha artinya wahai. Alladzina orang-orang yang. Amanu kata kerja fiil. Amanu kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah mereka, berarti mereka telah. Tiga huruf aslinya amana. Amana artinya beriman. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Kutiba. Kutiba kata kerja, jelas nggih? Madhi atau mudhari? Madhi. Ada yang nggak bisa? Bisa nggih? Jadi kalau itu kata kerja, huruf pertamanya ini bukan ya ta'ana, pasti itu kata kerja fi'il madhi. Kalau fi'il madhi artinya telah. Nah di sini kutiba, kutiba itu kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia. Berarti dia telah. Nah, polanya di sini kuti. Kuti di sini adalah rumusnya UI pada fi'il madhi, maka menjadi pasif. Kataba itu artinya menulis. Kalau kutiba ditulis. Berarti makna lengkapnya kutiba, dia telah ditulis. Bisa nggih? Kata kutiba itu aslinya kataba. Kalau dimasukkan rumus UI, huruf pertamanya dijadikan U, sebelum terakhir dijadikan I, maka menjadi kuti. Nah, maka maknanya menjadi pasif. Yang tadinya menulis menjadi ditulis. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kutiba, dia telah ditulis ala atas kum kalian. Al-kisosu, al-kisosu ya kisos. Nggih, hukum kisos. Fi di dalam al-qatla. Al-qatla kata kerja atau kata benda? Kata benda, karena ada alnya. Non sewu, ada yang belum bisa menentukan ini kata kerja atau kata benda? Ada. Saya ulang sedikit. Niki cirinya gampang, Bu. Kalau sebuah kata itu diawali alif lam, maka itu adalah kata benda. Sebuah kata jika huruf terakhirnya tanwin, juga itu merupakan kata benda. Sebuah kata jika diawali mamimu, ini juga merupakan kata benda. Sebuah kata jika huruf terakhirnya kasroi, itu adalah kata benda. Ngaten nggih? Jadi gampang untuk menentukan kata benda. Ciri-ciri kata benda itu ada 4 ini. Kalau panjenengan menemukan salah satu saja, maka pasti itu adalah kata benda. Nah, di sini kalau panjenengan pirsani dilihat bahwa al-kisosu, al ada alnya ya mesti kata benda. Fi di dalam al-qatla, al-qatla juga merupakan kata benda karena ada alnya ini tadi. Bisa nggih? Nah, kata al-qatla ini kata benda, turunan dari kata kerja qatala. Jadi kalau saya tanya, saya sering sekali akan sangat sering menanyakan kata ini turunan dari kata apa, kata ini aslinya apa. Jadi kalau saya menanyakan seperti itu,
panjenengan harus mencari 3 huruf aslinya. Jadi kalau qatala di sini al-qatla, kata aslinya ya qatala, artinya membunuh. Kalau ditambah kata membunuh kan kata kerja, membunuh. Kalau dijadikan kata benda, al-qatla menjadi pembunuhan. Sehingga di sini, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kutiba, dia telah dituliskan alaikum atas kalian al-qisasu, hukum kisos itu fi di dalam al-qatla, di dalam pembunuhan. Nah, kisos itu adalah hukum yang sama atau seimbang. Apa saja yang masuk ke dalam hukum kisos itu? Al-hurru bil hurri. Al-hurru bil hurri. Al-hurru itu kata benda dari kata haroro, artinya merdeka. Orang yang merdeka niku al-hurru. Jadi kalau orang yang merdeka, maka ya dengan orang yang merdeka kisosnya. Wa artinya dan, al-abdu. Al-abdu juga merupakan kata benda, turunan dari kata kerja abada, artinya hamba. Yang maksudnya di sini hamba sahaya. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Yang ketiga, wal unsa, unsa dari kata ya dari kata unsa, ansaya ya, unsa perempuan, wanita. Dan wanita dengan wanita. Jadi kalau orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, tapi kan karena zaman dulu itu kalau tuannya itu membunuh, kemudian terkena hukum kisos, yang menggantikan itu budaknya. Ngoten. Enggih, yang dikisos budaknya. Nah, enggih, akhirnya diturunkan ayat ini, tidak boleh. Jadi kalau yang membunuh itu diwakilkan. Ya, kalau seperti sekarang kan nggak ada, diwakilkan. Sehingga di sini orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba saya juga hamba saya, kalau wanita juga dengan wanita. Fa artinya maka, man siapa yang, ufia, ufia di sini kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah dia telah, berarti ufia masuk rumus ui pada fiil madhi sehingga pasif. Aslinya afaya, afaya, afa. Kalau panjenengan cari kata ufia itu 3 huruf pembentuknya adalah a, fa, ya. A, fa, a, fa, wa. Yang sudah panjenengan kenal afwan, afwa, panggil afwa, maaf, memaafkan ya. Sehingga kalau ufia itu artinya dia telah dimaafkan, dia telah dimaafkan. Faman ufia, famaka man siapa yang ufia, dia telah dimaafkan. Lahu, la artinya bagi, hu dia. Min dari, akhihi, akhi ya saudara, hi nya saudaranya, syai'un sesuatu, syai' sesuatu, fa maka, ittiba'un, ittiba'un kata benda ya, karena ekornya tanwin ya. 178 saya bukakan dulu, 178 tulisan aslinya supaya gak bingung.
Ini fattibaun berarti fanya artinya maka, ittibaun, ittiba itu dari kata dari kata tabi'a. Tabi'a artinya mengikuti. Maka jadi ittiba mengikuti, bi dengan ma'ruf, bukan, itu ittibaun kata benda, ekornya tanwin. Nggih. Pengikutan aslinya ngoten nggih. Atau keikutan. Jadi faman ufiyalahu, maka siapa yang dia telah dimaafkan baginya dari saudaranya itu sesuatu, fattibaun maka pengikutan atau keikutan, bi artinya dengan al-ma'ruf ya sesuatu yang baik. Jadi kalau mendapatkan maaf maka itu merupakan sesuatu yang diikuti dan sesuatu yang baik. Wa dan azaun, adaun ya mengadakan, adaun mengadakan. Dia telah adaun pengadaan. Jadi kalau ada sebuah maaf itu adalah sebuah pengadaan yang ilaihi baginya atau kepadanya, bi ihsan, bi artinya dengan ihsan sesuatu yang sama dengan ma'ruf nggih, sesuatu yang nggih lebih baik. Jadi kalau dimaafkan itu adalah sesuatu yang lebih baik. Tapi ini sulit sekali. Ya. Jadi setelah dibunuh, ahli warisnya biasanya minta dihukum kisos. Sebenarnya kalau diberikan maaf itu sesuatu yang lebih baik. Ya. Kenapa? Loh nggih, bisa jadi ngoten. Jadi memberikan kesempatan orang itu untuk bertaubat dan berbuat kebaikan dan menebus dosanya. Kenapa? Nggih, kalau dimaafkan berarti tidak dikisos. Kenapa? Dia bisa jadi ngoten. Sebenarnya kenapa sih hikmahnya kok di dalam agama Islam itu terlihat kejam? Kok harus dibunuh, ada hukum kisos itu? Kalau tidak berlaku hukum kisos bahwa sejatinya manusia itu adalah pendendam. Saya membunuh anaknya seseorang, umpami atau keluarganya seseorang, dan saya tidak dihukum mati, tidak dikisos, maka keluarganya itu akan dendam kepada saya, ya seumur hidupnya. Akhirnya keluarganya juga suatu saat akan membunuh saya. Anak saya juga ngoten, dendam karena bapaknya dibunuh, membunuh keluarganya di situ. Anaknya itu tadi juga dendam terus menerus, akhirnya sampai 7 turunan. Seperti cerita apa ini? Lagi ceritanya Tunggul Ametung itu kan, sama Kenaro itu kan sampai 7 turunan mati. Ya seperti itu, anaknya ini membunuh bapaknya ini, anaknya membunuh, anaknya sampai 7 turunan, itu seperti itu. Kalau di jalan cerita sejarah kan. Nah itulah di dalam agama Islam itu diberikan hukum kisos itu untuk memutus siklus itu tadi. Jadi kalau pelakunya sudah dibunuh maka lego kan, sehingga tidak ada dendam terus menerus. Soalnya kalau tidak ngoten bersambung sampai 7 turunan itu tadi, seperti ceritanya Tunggul Ametung sama Kenaro itu. Sehingga tidak habis-habis. Nah memang terlihat kejam, tapi untuk
memutus siklus gendam itu tadi, dan supaya tidak mudaratnya tidak berkepanjangan. Tetapi kalau diberikan maaf maka itu lebih baik. Tapi ini butuh jiwa besar untuk bisa memaafkan orang yang membunuh itu. Zalika artinya itu zalika artinya itu takhfifun. Takhfifun kata kerja buatan ya, takhfifun ya berarti kata benda karena huruf terakhirnya dhammah tain. Nah, kata benda turunan dari kata kerja khofafa. Khofafa. Artinya khofafa itu apa? Nggih? Nggih? Takhfifun itu nggih. 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 Ini bukan fiil, ini bukan kata kerja. Takhfifun ini adalah kata benda karena ekornya tanwin, berarti kata benda. Sehingga ketika itu kata benda, analisanya bukan madhi atau mudhari, tapi kata benda, laki-laki atau perempuan, jumlahnya berapa. Itu analisanya kalau kata benda. Nggih. Ya betul, nggih. Jadi biasanya bisa terkecoh nggih dengan ini depannya ta, tapi juga perlu difahami lagi di ekornya tanwin itu tadi loh. Nah memang kadang-kadang ya ta'ana itu di huruf pertama itu tidak selalu pelaku, bisa jadi miliknya kata itu sendiri. Kan meskipun kata benda juga kalau huruf pertama dari kata kerja itu ya ta'ana itu adalah pelakunya, kan tidak menutup kemungkinan berarti huruf pertama dari sebuah kata benda itu juga ya ta'ana kan bukan berarti kemudian ya ta'ana sudah dipakai untuk pelaku kata kerja berarti tidak ada kata benda yang diawali dengan ya ta'ana kan sehingga ya harus cermat, memang harus benar-benar terbiasa dengan ini. Kalau melihat sebuah kata yang pertama kali dilihat itu kata kerja atau kata benda dengan memasukkan ciri-ciri tadi. Kalau ciri-cirinya sudah ketemu di sana ekornya tanwin, maka dipastikan itu adalah kata benda. Meskipun huruf depannya itu ya ta'ana. Ya, yang dilihat adalah pertama analisa dari kata kerja atau kata benda. Dari 4 ciri itu. Sehingga kata takhfifun adalah kata benda. Kemudian jumlahnya 1. Takhfifun itu terbentuk merupakan kata turunan dari kata khofafa. Kata khofafa kalau dalam bahasa Arab kan khofafa masih 3 huruf dan hidup semua, itu pasti kata kerja. Khofafa artinya meringankan. Seperti panjenengan napa? Kalau yang sudah sering di dalam bahasa kita, kalau di dalam tajwid mat lazim mukhaffaf ringan kalau ketemu sukun. Atau mungkin faman khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya. Sehingga kata khaffafa artinya meringankan, tapi kalau takhfifun menjadi keringanan. Masuk rumus peperketerpen itu tadi. Zalika itu takhfifun keringanan min dari rabbikum Tuhan kalian wa dan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmat itu artinya kasih sayang. Fa berarti maka, man siapa yang, i'tada kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia, 3 huruf aslinya ya, adawa atau ada. Loh kok bisa seperti itu? Alif dan taknya bagaimana itu nasibnya?
Saya bukakan rumusnya di sini. Panjenengan lihat di slide saja. Di sini pokok panjenengan tinggal lihat saja, saya yang menjelaskan. Ya. Kata adaya itu bisa menjadi i'tadaya, bentuk yang kelima, di mana alif dan tak ini adalah tambahan dari bentuk yang kelima itu. Sehingga tetap kalau panjenengan ketemu pola seperti ini, alif dan tak ini tambahan, 3 huruf aslinya di huruf kedua, 4 dan 5. Sehingga kembali lagi ke sini. Mana ini tadi? Nah, i'tada berarti alif dan taknya tambahan, huruf aslinya ain, dal, dan ya menjadi adaya, yang artinya ada, melampaui batas. Famaka man, siapa yang i'tada, dia telah melampaui batas, ba'da sesudah. Nanti panjenengan juga akan ketemu ba'du, ba'di. Tidak perlu dibahas terlalu jauh kalau untuk ini. Ba'da artinya sesudah, zalika itu, sesudah itu, falahu, fa artinya maka, la bagi, hu dia. Sehingga falahu maka bagi dia, atau maka baginya, sama. Azabun siksa, alimun. Alim sendiri sebenarnya artinya menyakitkan. Banyak menjadi menyakitkan, siksa yang pedih, siksa yang apalagi. Ya bolehlah dengan bahasa panjenengan. Yang penting tetap memahami bahwa alim itu artinya rasa sakit. Sehingga kata alim tidak boleh dibaca menggunakan ain, atau sebaliknya ain tidak boleh dibaca menggunakan hamzah, karena alim itu artinya sakit. Jadi azabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Sehingga jangan membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh dibaca dengan hamzah, harus dibaca dengan alamin, alam semesta. Robbi alamin, Robbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau Robbil alamin berarti Tuhan ini yang maha sakit ini tadi. Bedanya tipis, a dan a. A dan A. Ngalamin. Ya. Itu malah salahnya double, hurufnya keliru semua. Ngalamin. Ya, selama memang sudah berusaha, ya tidak apa-apa. Selama sudah berusaha, tapi memang tidak bisa, ya sudah. Yang jadi masalah itu tidak mau berusaha dan tidak mengupgrade, sehingga terus menjadi ngalamin itu tadi. Jadi agama itu sebenarnya tidak sulit. Yang penting panjenengan terus berusaha dan terus menjadi sholaha, memperbaiki diri sampai kata ngalamin tadi menjadi alamin, sudah silakan. Itulah yang disebut dengan sholihah, sholaha, memperbaiki diri. Betul. Kata nih, jangan dibaca dengan ain atau dibolak-balik. Nih, saya maknai lagi dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Kutiba alaikum, dia telah ditulis alaikum atas kalian al-qisasu, hukum kisos fi di dalam al-qatla, di dalam pembunuhan. Al-hurru, orang yang hurru merdeka, bi dengan al-hurri, dengan orang yang merdeka. Wal abdu, seorang hamba, bil abdi, dan seorang hamba lagi. Wal unsa, dan perempuan,
bil unsa dengan perempuan. Faman, maka siapa yang ufia, dia telah dimaafkan lahu baginya dari pembunuhan itu, maksudnya min akhihi, dari saudaranya yang telah dibunuh, syai'un, sesuatu, fattiba'un, maka sebuah pengikutan atau sesuatu yang patut untuk diikuti, karena ini adalah bil ma'ruf, dengan sebuah kemakrufan, kebaikan. Wa adaun, wa artinya dan, adaun sebuah pengadaan, ilaihi dengannya, bi ihsan dengan lebih baik. Zalika itu takhfifun keringanan, min dari rabbikum Tuhan kalian, warahmah dan merupakan sebuah kasih sayang. Fa, maka man, siapa yang i'tada, dia telah melampaui batas, ba'da dzalik, setelah itu, falahu, maka baginya azabun, siksa, alimun, yang menyakitkan. Sehingga pada kata ini kalau panjangan membaca dipotong pada kata ya ayyuhalladzina amanu. Boleh ya? Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah ditulis atas kalian hukum kisos di dalam pembunuhan. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unfa bil-unfa. Berhenti lagi. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fantiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Bisa dipotong-potong seperti itu, ya. Sehingga membaca tidak boleh ngoyo. Kalau nafasnya kuat ya boleh saja dibaca sampai tanda jim di sini ya boleh. Kalau panjenengan ingin mengikuti waqaf tam, waqaf yang sempurna, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlal hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unfa bil unfa. Tandanya jim. Yang nafasnya kuat monggo, yang enggak kuat jangan maksa. Yang enggak kuat ya boleh dipotong jadi 3 pada potongan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unfa bil-unfa. Jadi potong jadi 3. Mau yang mana? Nah, yang pertama. Jadi memahami terjemah dan tajwid sehingga panjenengan bisa berhenti pada tempat-tempat manapun. Ayat setelahnya wa lakum, wa artinya dan, lakum, la artinya bagi, kum kalian, fi di dalam, al-qisosi, kisos ya, di dalam hukum kisos itu adalah hayatun,
sebuah kehidupan. Jadi dan bagi kalian di dalam hukum kisos itu adalah hayatun, sebuah kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang ya berakal. Ulil albab itu orang-orang yang berakal. La'allakum, agar kalian tatakuna kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak di depan, waunun di ekor, kalian selalu, dari kata takowa, bertakwa. La'allakum tatakun, agar kalian selalu bertakwa. Kenapa sih kok ada hukum kisos? Karena hukum kisos itu sebenarnya adalah untuk hayatun, untuk menjaga kehidupan atau sebuah jaminan untuk panjenengan itu supaya merasa aman dan tidak sampai dibunuh. Karena apa? Kalau yang membunuh panjenengan ya berarti kisosnya harus dibunuh. Sehingga ini adalah jaminan kehidupan. Dia bisa membunuh, tapi ketika dibunuh kembali ada yang mengatakan, ya tidak, kasihan, atau kok kasihan kalau dibunuh, kok gak dihukum seumur hidup saja. Nah, dia juga tidak kasihan membunuh. Jadi kisos itu adalah untuk jaminan kita, supaya orang yang mau membunuh itu juga memiliki rasa takut, kan, sehingga tidak semudah itu untuk membunuh. Nah, ini penting ayat setelahnya nih, atau saya baca dulu. Kalau ini tidak perlu dipotong-potong ya, atau dipotong bisa jadi dua. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam kisos itu adalah sebuah kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian menjadi orang-orang yang selalu bertakwa. Dipotong boleh. Nggih? Nggih. Tidak. Kalau saya membacanya gitu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Mau saya ulang juga boleh. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Juga tidak merubah makna juga. Yang tidak boleh itu kalau ngeten. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab albabila alakum, menjadi tidak jangkep, malah jadi kalimatnya menjadi hancur ketika diulang. Jadi tidak semua kata yang diberhentikan itu harus diulang. Harus paham dengan makna. Kalau tidak paham berarti di luar pengetahuan, kan ya tidak apa-apa. Kalau yang bisa dilakukan adalah, kalau saya lebih baik tidak mengulang kalau memang tidak paham dengan makna. Karena kemungkinannya kalau diulang itu sesuatu yang diulang malah jadi lebih salah kalau tidak paham dengan makna. Lebih baik tidak usah diulang. Oke. Boleh. Jadi itu adalah untuk meminimalisir kesalahan. Jadi tidak usah mengulang. Jadi kalau saran saya, selama panjenengan belum paham makna, maka bacanya jangan mengulang-ulang dulu. Dipotong langsung dilanjutkan, tapi pilih pada kata sambung. Itu akan meminimalisir kesalahan pada kata sambung yang sudah umum dipakai.
Nggih. Kalau panjenengan di dalam tadarusan, niku panjenengan berarti kan sudah kumpul banyak orang, harus bijaksana, kan ngoten nggih. Maksudnya ngeten, yang menegur itu juga gak ngerti, ngoten nggih. Nah, kalau otot-ototan terhadap sesuatu yang sama-sama gak ngerti, lah ya tidak ada ujungnya kan ngoten nggih. Jadi salah satu ngalah. Kalau orangnya tidak mau ngalah, panjenengan yang ngalah. Bukan berarti panjenengan menyalahi tata atur membaca, mboten. Karena kalau didebatkan itu podo-podo gak ngerti ini tidak akan berujung. Akhirnya isinya tadarusan ini otot-ototan perkara berhenti dan memulai, ngoten nggih. Baca-baca. Nggih. Nggih, tidak apa-apa ngoten Bu, itu bagus. Jadi kalau panjenengan kok gak diulangi, ngalah untuk diulangi saja. Jadi itu lebih bijaksana dan lebih membawa mudarat yang maslahat yang lebih besar. Karena kalau orang panjenengan juga sama, panjenengan ngaji di tadarusan, kemudian pemimpin tarusannya itu mesti negur panjenengan dan panjenengan ngeyel, itu juga akan lupa padahal yang negur juga tidak tahu itu maknanya apa kan, akhirnya kan menjadi sesuatu mudarat yang lebih besar nih. Akhirnya si suasananya ya jadi gak enak, jadinya ya. Sehingga yang bijaksana dituruti saja dulu dengan tetap mengupgrade diri untuk bisa memotong pada tempat-tempat yang tepat. Ngoten saja kalau saya ngoten. Jadi tidak perlu otot-ototan terkait dengan masalah berhenti. Apalagi panjenengan darusan kemudian Al-Qur'annya terbitannya beda-beda. Beda jenis Al-Qur'an, tanda wakaf ibtidaknya juga berbeda-beda. Yang satu muatat di sini wajib berhenti karena ada tanda jim di sini. Panjenengan cari tanda jimnya kok gak ada di sini kan katanya. Qurannya karena benten. Jadi kalau tadarusan itu perlu ini kita tadi nopo perlu memaklumi, perlu dimaklumi dan harus bijaksana. Nggih ngalah mawon sudah tidak apa-apa. Terus terang saja meskipun saya seperti ini, kalau kadang masuk ke masjid kemudian ikut tadarusan, masjid yang orang tidak banyak tahu, saya biasanya ngajar ngaji, ya sudah meskipun ditegur, ya sudah saya diikuti saja kan. Kalau saya pulang ke Jodipan kan di Jodipan tidak ada yang banyak yang tahu kalau saya ngajar ngaji. Masuk ke masjid kemudian darusan, kemudian diulang, oh iya saya ulang lagi. Jadi ya saya enggak, kemudian saya jelaskan satu persatu ini maknanya begini-begini, ya enggak usah, karena ranahnya adalah tadarusan, kecuali memang ada fase tersendiri mau dijelaskan ya saya jelaskan kan. Jadi kalau tadarusan sudah ngoten saja, lebih mengutamakan kemaslahatannya. Betul, kuncinya adalah di dalam serawung bersama ngeten ini yang bijaksana. Niku saja. Loh, saya itu Bu, saya kalau ke Jodipan itu kalau Ramadan itu biasanya setelah tarawih saya pulang ke sana ke ibu saya dulu mesti, kemudian saya ke masjid ikut tadarusan. Nah, tadarusan di sana ngoten orang nggak banyak yang tahu saya ngajar ngaji. Jadi kadang ya ditegur, gini, kadang bisa disampaikan, lek dengung ojo suwe-suwe. Kadang nggih ya saya dengungkan secukupnya. Loh, nggih ngoten kan gini. Dengungnya aja suwe-suwe, nanti kita ndak nutut satu hari ini 3 juz. Saya baca agak sedikit lebih cepat, dengungnya ya saya kurangi sedikit. Jadi harus gini lah bijaksana. Harus bijaksana Bu. Kalau untuk darusan bersama-sama diberikan contoh yang baik dan jangan ngotot saja. Karena sama-sama gak ngerti, nanti kalau dibahas ya gak ketemu ujungnya. Enggih. Karena ngalah itu terhadap sesuatu ngeten ini lebih bagus nih daripada berdebat. Berdebat yang tidak berujung. 180. Ini hikmahnya bagus ini nih. Kutiba. Sama dengan yang tadi nih, kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah. Kutiba masuk rumus UI pada fi'il madhi, maka menjadi
pasif atau majhul. Dia telah dituliskan alaikum, ala artinya atas, kum kalian. Jadi atau di sini telah diwajibkan atas kalian, iza ketika haldoro. Haldoro ini kata kerja atau kata benda? Kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia telah hadir, ya telah hadir, telah datang. Dituliskan atau diwajibkan alaikum atas kalian, idza ketika haldoro, dia telah hadir, ahad seseorang darikum kalian, al mautu kematian. Jadi telah diwajibkan atas kalian ketika dia telah datang kepada seseorang di antara kalian itu kematian, in jika taroka. Nah ini taroka ini kata kerja, tetapi ini fi'il madhi karena tanya itu memang aslinya miliknya kata itu sendiri. Taroka itu artinya ini meletakkan. Kalau mengambil akhoda, kalau meletakkan taroka. In jika taroka dia telah meletakkan, arti aslinya artinya di sini meletakkan itu meninggalkan, khairon kebaikan, al wasiyah yaitu adalah wasiat atau pesan, wasiat bagi bagi al walidaini kedua orang tua, wal aqrabin dan orang-orang dekatnya atau karib kerabat saudara dekat bi dengan al ma'ruf kebaikan. Hakon ini adalah sebuah yang hakon kebenaran, hakon kebenaran, ala atas al muttaqin orang-orang yang al-muttaqin, orang-orang yang kata muttaqina, kata muttaqina itu adalah kata benda, jumlahnya jamak. Jaga ditambi, bisa bentuk mufradnya adalah muttaqun. Kalau muttaqun maka masuk rumus mu'a pada kata benda ini, mu'a, maka menjadi pasif, pelaku pasif. Berarti di sana al-muttaqin itu orang-orang yang ditakwakan, bukan orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu berarti orang yang mentakwakan diri, tetapi di sini orang yang ditakwakan. Sehingga takwa itu adalah pemberian, pasif karena hakon kebenaran bagi atas al-muttaqin orang-orang yang ditakwakan. Takwa, takut. Jadi rasa takut kepada Allah itu perlu diminta sehingga rasa takut kepada Allah itu perlu untuk diminta. Jadi memohon, ya Allah berikanlah aku rasa takut kepadamu. Karena kata supaya kita bisa menjadi al-muttaqin, mutta, pelaku pasif itu. Jadi orang yang ditakwakan, meminta untuk diberikan hidayah berupa rasa takut. Karena rasa takut itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat Allah. Sesuatu yang gaib. Bagaimana kita takut terhadap sesuatu yang nggak bisa dilihat? Maka rasa takut itu datangnya dari Allah. Sehingga perlu untuk diminta supaya kita diberikan anggiti tadi, rasa takut. Kata dasarnya taqwa. Kalau di sana muttaqina, alnya kan jelas tambahan. Kemudian muttaqina ya nun di ekor juga merupakan itu jumlahnya jamak.
menunjukkan jumlahnya saja. Kalau kita urai lagi, kata muttaqin itu bentuk satu orangnya. Kalau muttaqina itu kan orang-orang. Kalau orang saja, satu orangnya adalah muttaqun, nggak pakai ya nun. Kata muttaqun itu masuk rumus mu'ah. Kata dasarnya adalah tako. Loh, kok tinggal dua saja? Nah, aslinya adalah takoa, takowa, atau takoya. Jadi ditambahkan satu huruf alif, wawu, atau ya, sama saja. Takowa, takoya, tako itu sama. Artinya takowa atau takoa, takoya itu bertakwa atau mentakwakan diri. Sehingga ketika menjadi muttaqin, orang-orang yang ditakwakan. Betul nggih? Nggih. Sama. Kata tatakuna, kata ayat sebelumnya nggih, tatakuna kata kerja kalau di sana. Fiil memudhari. Pelakunya adalah tak di depan dan waw nun di ekor. Kalian akan, sisa tiga hurufnya tako saja, ya sama itu takoa, takowa, takoya, bertakwa. Sehingga kata tatakun agar kalian akan bertakwa. Sehingga kata takwa bisa dijadikan kata kerja, bisa dijadikan kata benda. Yang penting di sini panjenengan memahami atau membentuk sense untuk bisa menentukan tiga huruf aslinya niku lho nopo itu saja yang penting. Kalau saya bukakan asli di sini ayat Al-Qur'annya ayat 180 yang niki. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil membacanya. Kalau panjenengan lihat di slide-nya, rumusnya adalah, pirsa, apa rumusnya kok dibaca khairanil? Saya baca dari sini. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Kenapa kok ronil? Tanwin, ini tanwin ya. Kalau ketemu dengan hamzah wasol ini disebut hamzah wasol, alif yang atasnya ada huruf shotnya ini, maka tanwinnya tidak jadi tanwin. Kalau ron, maka menjadi ro. Kalau rin, ya menjadi ri. Kalau run, menjadi ru. Hamzah wasol selalu menjadi ni. Sehingga meskipun tidak ada tulisannya di sini, panjenengan harus otomatis menjadi khaironil wasiyah. Kalau di Al-Quran Indonesia ada tulisan nun kecilnya, di sini ditambah nun kecilnya. Tapi kalau di Al-Quran Utsmani tidak ada. Okay? Kembali lagi saya ingatkan bahwa rumusnya apa? Tanwin yang ketemu hamzah wasol. Oleh sebab itu dengan memahami ilmu tajwid, panjenengan bisa membaca umpami ngeten. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Kalau saya berhentikan di khaira, maka menjadi mat'iwat. Ini membacanya menjadi al-wasiyatu, menjadi al. Umpami loh niki kasusnya panjenengan berhentinya di sini, berhentikan menjadi mat'iwat, hamzah wasolnya menjadi al-wasiyah. Tapi kalau dibaca terus, maka harus dibaca menggunakan rumus tadi. Tanwin yang ketemu hamzah wasol, maka tanwinnya tidak jadi tanwin, hamzah wasol selalu menjadi huruf ni. Bisa nggih?
In taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi diwajibkan atas kalian yang kalau kalian itu merasa akan mati, maka diminta untuk meninggalkan wasiat. Karena wasiat itu lebih utama. Terlebih jika itu ada kaitannya dengan masalah harta. Kalau saya jelaskan lebih jauh, lebih utama mana, wasiat atau waris? Kalau panjenengan mau meninggalkan harta untuk keturunan panjenengan atau ahli waris panjenengan, wasiat atau waris? Jangan banyak-banyak meninggalkan waris, karena warisan itu dibagi setelah pemiliknya mati. Itu rentan sekali bermasalah. Oleh sebab itu, selagi masih ada dan merasa kalau sudah sepuh, sudah sakit, atau sudah merasa kalau akan mati, sebaiknya meninggalkan wasiat. Contoh niki, panjenengan punya banyak aset, anaknya juga ada beberapa. Sebelum panjenengan wafat, sebaiknya tulislah wasiat itu untuk putra-putri panjenengan. Karena di saat panjenengan masih hidup, itu akan sangat-sangat amat bijaksana. Orang tua itu sudah tahu kemampuan anak-anaknya. Anaknya 3, satunya dokter, satunya apalagi dokter juga, yang 3 ini gak bekerja. Mulai dari zaman dulu itu nasibnya wapes terus pokoknya, cari pekerjaan susah, ekonominya sulit. Kalau panjenengan punya rumah ini 1 mungkin, panjenengan bisa memberikan rumah ini kepada yang nomor 3 dengan meminta kepada anak yang nomor 1 dan nomor 2 ini yang legowo. Kamu sudah bisa jadi dokter, sekolah tinggi, sudah cukup, tidak perlu hartanya orang tua. Dengan meminta bisa di dalam wasiat. Tapi kalau panjenengan tidak membuat wasiat, maka ketika panjenengan sudah tidak ada, maka harta rumah yang ini tadi harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Kalau buat saya tidak adil. Sing wis sugih dapat, yang ini juga dapatnya jumlahnya sak monten. Pancet tidak bisa punya rumah. Apanya? Nggih. Tapi wasiat itu harus diingatkan, tidak boleh melebihi sepertiga, tapi sebagian itu harus diwasiatkan itu tadi. Kenapa? Loh, boleh saja. Nggih, boleh saja. Kenapa? Loh nggih, kalau ada wasiat warisnya gugur. Kalau sudah meninggal menjadi waris, kalau sudah meninggal tidak ada masalah. Kalau sudah meninggal jadi waris, dibagi sesuai dengan hukum waris. Sebelum, kalau wasiat itu sebelum orang itu wafat. Kenapa? Betul, hibah. Atau bisa jadi wasiat itu dilaksanakan setelah meninggal. Kalau sudah meninggal itu jadi waris. Tapi wasiatnya itu ditulis ketika beliau pemiliknya masih hidup. Ditulis, nanti bagi-baginya meskipun sudah meninggal lama ya enggak apa-apa. Tapi secara kepemilikan itu adalah enggak, sebelum beliau meninggal. Jadi wasiat itu lebih utama, Bu. Panjenengan wasiat itu lebih utama daripada waris. Jadi sebelumnya dianukan dulu kan? Betul, dikumpulkan, kemudian diberikan ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini boleh. Kenapa? Ya sama saja sebenarnya, tapi sebaiknya adalah ditulis. Itu bukan berarti kebanyakan orang tua sekarang itu, wong ibu bapak itu si ono kok wis bagi-bagi ini. Nah itulah ada biasanya kalimat ngoten. Padahal ketika itu tidak segera dilaksanakan, maka itu rentan menjadi permasalahan di kemudian hari. Ini dilaksanakan setelah saya meninggal. Iya, memang kalau wasiat ya dilaksanakan setelah meninggal.
Boleh saja. Sebelum meninggal jatuhnya nikah. Nggih. Berarti itu yang maksudnya sisa dari wasiat itu sisanya yang tidak diwasiatkan jadi waris bersama. Nggih, nah sisanya yang tidak diwasiatkan itu menjadi waris. Nggih. Karena ada kasus ngeten Bu. Jadi kalau di waris itu kan wasiat dan waris ini ya. Ada seseorang itu memiliki anak itu seperti tadi. Jadi nasib anak ini kan beda-beda. Ada yang memang kemampuan survive-nya tinggi. Ada yang kemampuan survive-nya sedengan. Ada yang memang nasibnya itu non sewu kurang bagus. Jadi ya gak punya rumah sampai sepuh itu nggak punya rumah katanya. Padahal orang tua punya rumah ini tadi. Rumahnya ada beberapa. Nah kemudian orang tua ini dengan mengetahui keadaan Pak anak-anaknya kan sudah sangat kenal sekali nih, dan tahu kemungkinannya kalau anak yang nomor 3 ini meskipun sampai lama sulit untuk punya rumah karena kondisi ya dari sisi intelektualnya dan lain sebagainya itu kurang katanya. Nah kemudian anak ini diberikan wasiat itu tadi. Jadi nanti harta ini tadi yang rumah dikasihkan kepada yang tidak punya rumah. Sebagiannya dengan dikumpulkan ini tadi, dikumpulkan dan disampaikan untuk meminta nopo kebesaran hati dari saudara-saudaranya yang lain. Enggih, ngoten. Kalau misalnya orang tuanya sudah sepakat, misalnya dosakanku, tak ada yang Ya tidak apa-apa, kan orang tuanya masih niki, masih apa namanya masih hidup. Tapi kalau tidak sepakat seperti itu kan menjadikan masalah lagi di kemudian hari, yang menjadikan ya iri-irian itu tadi. Betul ngoten nggih. Makanya butuh kesepakatan itu ditulis. Makanya wasiat itu biasanya tulisannya nggak cuma rumah A untuk B, rumah ini untuk ini, bukan ngoten. Jadi biasanya itu ada tambahan di surat itu, kalimatnya itu jelas. Jadi anakku yang pertama, jadi kamu sudah sekolah sampai tinggi, sudah jadi ini, mudah-mudahan ini kamu mendapatkan kehidupan yang barokah dan manfaat. Minta kebesaran hati, ibu cuman memberikan kamu bagian yang ini. Jadi kalimatnya itu biasanya panjang kalau di kalimat-kalimat itu. Sehingga itu bisa menjadi pengingat kembali. Ini yang pinter dagang, kemampuan dagangnya bagus. Ibu kasih toko yang di sebelah sana, nggak diberikan rumah. Loh, nggak diberikan Indomaret yang di sebelah. Karena kan berarti semuanya sudah tahu ya. Betul itu ngoten. Kalau semuanya nggak tahu itu kan menjadi masalah lagi kan ngoten, akhirnya menjadi masalah lagi. Perlu ada saksi juga, ditulis ada saksinya. Sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. karena kan hukum itu tidak mengikuti perasaan ya kalau hukum ya. Nggih. Hukum ini gitu kan. Kan enggak karena perasaan. Tapi kalau misalnya kondisinya begitu. Kalau wasiat itu dengan perasaan itu tadi. Paham nggih? Jadi wasiat itu sebenarnya memang penting, tapi itu tidak umum di sini tuh. Biasanya kalimatnya, wong ibu isi ono kok wis bagi-bagi warisan, ini bukan waris, itu wasiat. Sehingga dengan seperti itu legowo ketika nanti orang tua sudah meninggal, anak-anak yang tidak mampu ini tadi sudah dapat wasiat bagian-bagian yang sangat sangat membantu. Kalau sudah jadi waris, ya dibaginya sesuai hukum waris. Semua anaknya laki-laki 3, ya dapat semuanya jumlahnya sama. Padahal anak yang pertama itu gak butuh, wisan sudah kaya, sudah banyak katanya. Nah, tetapi seperti itu kemudian yang jadi masalah karena kalau rumah tangga itu kan sudah punya gandengan. Nah, itu yang jadi masalah akhirnya. Kok diberikan ke adiknya? Kenapa? Jadi di sini makanya sudah diingatkan untuk kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Entah ini matinya akan dikisos atau yang lain, nggih. Intaraka khairanil wasiyah. Untuk meninggalkan wasiat itu tadi. Ya tidak harus dikisah, sudah sepuh, sudah sakit-sakitan merasa akan meninggal, itu sebaiknya jangan lupa untuk meninggalkan wasiat. Nah, wasiat itu wasiat dalam bentuk apapun, harta ataupun sesuatu yang pesan yang untuk kebaikan. Walaupun hanya sekedar kalau nanti ibu bapak sudah tidak ada, yang rukun. Walaupun wasiat cuma sekedar ngoten nggih. Loh, itu kan termasuk wasiat kan ngoten itu, ngoten iki. Pokoknya ya begitu ngoten iki. Jadi wasiat itu penting.
Nah, ini tidak bermasalah bagi yang tidak banyak meninggalkan harta. Kalau yang hartanya banyak ini loh bermasalah nih. Kalau tidak segera diwasiatkan dengan baik. Tapi nanti bukannya nanti kok gitu Ustaz, maaf ya. Lama-lama hubungannya jadi hilang dong. Kenapa? Loh, bukan hilang. Sebagian dari harta itu sudah digunakan, diwasiatkan untuk bagian ngoten tadi. Jadi kemaslahatan ahli warisnya. Ya enggak kemudian kalau kemudian setelah masih ada, kemudian semua harta saya dihibahkan semua sampai enggak punya sesuatu sama sekali ya Bu. Nggih. Jadi pasti ada warisnya tuh yang Nggih. tidak dikeluarkan Nggih. karena kita Nggih. tinggalin. Jadi yang paling enak ngoten, ini bagiannya sudah dibagi, ini punyanya ibu sama bapak sudah tidak boleh diudik-udik sampai kapanpun. Nanti kalau sudah ibu bapak meninggal sudah jadi waris ngoten. Nggih. Jadi bukan kemudian semuanya ngoten nggih mboten nggih. Tidak menghilangkan hukum waris. Karena memang sesungguhnya waris itu sangat rentan terhadap perselisihan. Nggih, betul. Jadi di sini hikmahnya adalah niku wau kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ini wasiat kepada lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Ya wasiat ini ya kalau terkait dengan harta seperti tadi atau setidaknya adalah sebuah wasiat kebaikan, wasiat kebaikan. Nah, ini juga penting. Faman badalahu. Fa artinya maka, man siapa yang badal. Badal itu artinya apa? Mengganti. Ya, mengganti. Fa maka man siapa yang badalahu menggantinya. Badal dimaknai pengganti. Menggantinya ba'da sesudah ma apa yang sami'ahu. Sami'a dia telah mendengarnya. Jadi wasiat itu faman badalahu ba'da masami'ahu. Jadi barang siapa yang mengganti wasiat itu setelah dia mendengarnya, fa maka inna sesungguhnya ma apa yang ismuhu. Ismun artinya dosanya. Ala atas aladzina orang-orang yang yubaddiluna kata kerja fi'il mudhari pelakunya ya di depan waunun di ekor. Mereka akan badala menggantinya. Jadi dosanya itu ditanggung atas orang-orang yang mereka itu akan menggantinya. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Nah ini juga banyak ya. Jadi orang itu yang sudah dapat wasiat kemudian diganti-ganti. Itulah sebabnya kenapa wasiat itu harus ditulis dan ada saksi. Badal yang pundi dulu? Yang badalahu, yang badalahu itu adalah kata kerja. Badala yubaddilu. Jadi kalau diurai, badala adalah kata kerja fi'il madi, pelakunya dia. Loh, lah tapi kok ada tasdidnya? Itu masuk di rumus yang fa'ala, badala. Niki yang niki, Bu. Jadi aslinya kan badala, fa'ala ya, badala menjadi badala. Dijadikan bentuk yang keempat. Maknanya sama. Sehingga di sini menjadi badala. Dia telah menggantinya. Ini kalau dibaca dipotong jadi berapa ini? 2 nih. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa
innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kalau masih kepanjangan dipotong lagi. Faman baddalahu ba'dama sami'ah fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Jadi barang siapa yang dia menggantinya setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah sebuah dosa atas orang-orang yang dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini hikmah yang kedua, bahwa setiap wasiat itu harus ditulis dan didatangkan saksi supaya tidak mudah untuk diganti-ganti. Ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Monggo. Nggih. 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 Boleh, silakan. Itu wasiat ya? Itu wasiat itu berarti. Nggih, tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada panjenengan. Tapi memiliki kewajiban kalau punya uang, sedekahkan saja ke masjid. Nah, itu menjadi ngoten. Ke al-maghfirah nggih. 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 Boleh Bu ngoten. Wasiat itu penting Bu. Jadi mulai panjenengan harus mulai menata hal-hal seperti ini. Karena kalau sudah jadi waris itu rentan sekali bermasalah. Kalau kita sedikit bicara lebih jauh tentang waris, apakah waris itu harus segera diselesaikan atau nunggu sampai berapa hari? 1 tahun, 2 tahun? Buatan. Segera diselesaikan. Oke. Jadi kalau orang tua meninggal, sesegera mungkin waris itu sesegera mungkin diselesaikan. Meskipun nanti membaginya nggak tahu kapan. Umpami orang tua saya meninggal, nah maka warisnya itu harus segera dihitung, hartanya apa saja, kemudian dibaginya jumlahnya seberapa, saya dapat berapa, kakak saya dapat berapa, adik saya dapat berapa, bagiannya itu sudah ada prosentasenya. Masalah nanti itu pembagiannya nanti tahun depan, 2 tahun lagi, boleh silahkan. Tapi setidaknya monggo-monggo pembagiannya itu didahulukan dan disegerakan. Karena kalau sudah terlalu lama, biasanya akan menjadi masalah. Kalau sudah terlalu lama. Paham nggih? Makanya lebih baik ini kita di wasiat. Buatlah wasiat sebijaksana mungkin. Sedikit saja meninggalkan waris. Nggih, lebih menata dan lebih adil, lebih adil seperti itu. Nggih, sesuai kebutuhan. Cekap semanten atau ada yang ditanyakan lagi? Mboten nggih? Terakhir ayat ke-181, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.